Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam audio konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yakni seni mengelola stres. Baiklah, yang pertama kita harus pahami dulu, apakah itu stres? Stres itu apa sih? Nah, dalam psikologi atau dalam ilmu psikologi, stres itu adalah kondisi psikologis yang mana ada tekanan. Jadi intinya itu stres itu secara sederhana adalah tekanan. Namun, anak-anakku sekalian perlu dipahami bahwa stres itu ada ambangnya. Ada ambang batasnya, karena sejatinya setiap manusia yang normal itu membutuhkan stres yang standar. Jadi stres itu ada standarisasinya, atau tekanan dalam hidup kita itu ada standarisasinya. Perlu kita pahami, yang namanya makhluk hidup pasti ada masalah atau tekanan. Ya, ingat loh, makhluk hidup baik manusia, hewan itu pasti ada masalah dalam hidupannya. Hewan, dia ada masalah bagaimana mencari makanan dan lain-lain. Manusia tentu saja lebih banyak masalahnya. Bagaimana mencukupi kehidupannya, bagaimana pendidikannya, dan lain-lain. Tentunya manusia itu tidak jauh pasti ada masalah dalam hidupnya atau tekanan dalam hidupnya. Kita ambil contoh bahwa jika seseorang tidak ada ujian atau ulangan, maka ia tidak akan pernah belajar. Hidup kita itu kalau datar-datar saja tentunya hampa. Apalagi wanita. Wanita itu adalah yang senang ada drama dalam kehidupan, naik turun ya. Tentunya kita juga kalau hidupnya datar saja itu tidak seru. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk mengetahui ambang batas stres kita, standar stres kita itu sendiri, sehingga tidak menjadi stres yang mengakibatkan penyakit lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, banyak orang atau kita semua salah dalam memahami stres. Stres itu adalah tekanan, bukan beban, ya. Stres itu bukan beban, tapi kemampuan kita yang kurang. Artinya, stres itu bukan sebuah beban yang berat, tetapi karena kita tidak mampu mengangkat beban tersebut atau kita mempunyai kemampuan yang kurang dalam menghadapi beban tersebut. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan 4 cara seni mengelola stres atau 4 cara mengatasi stres. Oke, menarik ini, kita mulai. 1. Yang harus kita lakukan agar kita bisa mengatasi stres, yakni pertama kita meningkatkan kemampuan. Karena sejatinya makhluk hidup itu pasti tidak lepas dari beban atau masalah. Jadi, tingkatkanlah kemampuan kita dalam hidup. Karena banyak orang di luar sana punya beban yang sangat berat dalam hidupnya, tetapi dia bisa menghadapinya. Anda atau kita jangan pernah merasa kita itu adalah manusia yang paling menderita di dunia. Mungkin ketika kamu merasa kamu adalah orang yang paling menderita di seluruh dunia, sejatinya masih banyak sekali orang-orang yang kekurangan harta benda, ditinggal keluarga, terkena musibah, dan lain-lain. Tidak ada artinya itu bagi Anda yang hanya sekarang menjomblo. Misalnya, masih banyak orang yang menderita lebih daripada Anda. Tingkatkanlah kemampuan Anda, tingkatkanlah mental Anda agar bisa menghadapi beban-beban hidup ini atau masalah-masalah di dalam hidup ini. Baiklah, yang kedua adalah seni mengelola stres atau cara mengatasi stres, tidak memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita atau yang di luar kendali kita. Contoh, hal yang sederhana saja. Dalam hal ini, banyak sekali
dari kita ingin setelah lulus sekolah langsung sukses, langsung menjadi kaya raya, langsung menjadi orang yang paling dihormati di daerahnya. Masih panjang perjalanan, masih banyak hal-hal yang harus kita lalui untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Contoh, untuk menjadi seorang pilot pun kita harus melewati berbagai tahap, berbagai jenjang pendidikan, dan mengambil beberapa lisensi. Mari kita set dari sekarang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi yang saya maksud adalah memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tapi dari sekarang mari kita petakan anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Anak-anakku sekalian, seni mengelola stres atau cara mengatasi stres yang ketiga adalah jangan mempunyai ekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu hal, atau Anda mempunyai keinginan terlalu tinggi terhadap sesuatu hal. Kadang kita mempunyai hal-hal yang terlalu tinggi untuk menggapai sesuatu. Memang dalam hidup ini kita harus punya impian, cita-cita yang tinggi. Umur sekitar 20 sampai 30 itu rata-rata adalah orang yang masih meniti karir. Biasanya seseorang akan bisa menikmati kesuksesannya dalam suatu pekerjaan, puncak karirnya adalah di usia 40 tahunan. Nah, maka dari itu perlu kita memikirkan hal-hal tersebut. Jangan terlalu beranggapan langsung instan. Jadi tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu luas, bisa waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta, seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat, berserah diri atau bersyukur. Sebetulnya ini adalah hal yang utama. Banyak orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, tapi orang tersebut baik-baik saja. Maksudnya adalah kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya saat ini. Bersyukur itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup. Mari kita melihat ke bawah, masih banyak yang lebih kurang daripada kita. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri apa yang kita dapat hari ini. Tentunya yang bisa mengendalikan stres itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, gimana Pak kalau kita punya teman yang stres? Sederhana, jika kita mempunyai teman yang stres, sebaiknya kita jangan terlalu memberikan banyak nasihat kepada teman kita. Hati-hati ya, jikalau ada teman kita yang sedang gundah, galau, banyak tekanan dalam hidupnya, jangan diberikan banyak nasihat, biasanya dia jadi sensi, jadi marah ya. Maka dari itu, kita cukup menjadi pendengar yang baik saja, atau menjadi tempat curhat yang baik. Karena sejatinya seseorang yang didengarkan curhatannya sudah mengurangi stresnya sebanyak 50% atau setengahnya. Nah, anak-anakku sekalian, saya kira cukup podcast atau audio konseling pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.